Salam inspiratif, salam semangat, Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan ini, eh, saya akan berbagi soal apa yang harus dipenuhi. Bahwa sebenarnya ada satu permasalahan, bahkan lebih dari itu, dalam konsep pembelajaran yang terpusat pada aktivitas siswa. Nah, ringkasan yang diperoleh ternyata tidak hanya satu, tetapi ada 10 hal penting yang harus kita ketahui dan kita harus bisa menyelesaikannya. Bagaimana? Sehingga harapannya nanti bahwa dengan berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa ini bisa berjalan dengan baik. Nah, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan tersebut? Yang pertama adalah kurang persiapan dalam mengajar. Tentu sebagai guru, kita harus memiliki sebuah rencana untuk mengajar, baik itu sifatnya harian, semester, ataupun bisa jadi tahunan. Nah, bila kita kurang memahami dan perencanaan kita kurang baik, hal ini dapat merugikan, ya, merugikan perkembangan siswa karena ini berakibat pada konsep layanan peserta didik secara akademis. Nah, oleh sebab itu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, harusnya idealnya bahwa setiap guru itu sudah memiliki rencana apa yang ingin diberikan kepada para siswa dan apa yang mau ditindaklanjuti. Nah, disitulah akan ditemukan bagaimana langkah-langkah atau model atau metode atau pendekatan yang bisa diberikan untuk para siswa. Yang kedua, bahwa kita perlu ketahui konsep peserta didik itu adalah berbeda. Maksudnya berbeda seperti apa? Mereka memiliki keragaman, mereka memiliki keunikan. Bahwa satu peserta didik dengan peserta didik lainnya tidak bisa disamakan. Oleh sebab itu, perlunya guru di awal itu membuat yang namanya asesmen diagnostik. Hal ini adalah untuk memahami tingkat kesulitan atau karakteristik para siswanya. Eh, Siswa akan lebih senang ketika mereka diberikan pujian dan diperhatikan oleh guru. Tetapi kebanyakan para guru lupa memberikan pujian dan mengabaikan perkembangan kepribadian siswa. Dan konsep yang ada di dalam guru itu sendiri adalah bagaimana bahwa materi yang saya berikan ini bisa habis. Sebenarnya persoalannya bukan pada letak titik materi ini harus segera selesai. Dan itu akan sia-sia. Karena apa? Hal yang didapat dan dimaknai oleh peserta didik itu akan berbanding terbalik. Oleh sebab itu sebagai guru, kita harus mampu melihat ya, letak kekurangan siswa, letak kekurangan kelas ini seperti apa. Apakah kelas ini, di dalam kelas ada peserta didik yang suka tidur, ribut, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani mereka, membantu konsentrasi mereka agar lebih fokus sehingga ada tanggung jawab dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, inilah terkadang yang kurang mendapatkan sentuhan karena siswa lebih banyak digelontorkan materi. Dan ini menurut saya sangat tidak tepat dan tidak relevan sekali. Karena tugas guru dalam hal ini bukan memberikan materi. Karena kalau konsep materi saja yang diberikan, ya anak tidak perlu pergi ke sekolah. Karena di Google pun mereka bisa mendapatkan. Nah, tetapi apa yang bisa diperbuat dan menjadi kunci di dalam keberhasilan pembelajaran yang perlu dimaknai, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Itu tanggung jawab utama dan paling esensial. Oleh sebab itu, pahamilah karakteristik satu dengan yang lain dan mereka itu berbeda.
keunikan-keunikan yang mereka miliki itu harus bisa ditumbuhkan sehingga menjadi uh, sebuah kompetensi yang akan mampu memberikan penguatan, yang akan mampu memberikan motivasi atas dirinya sendiri, sehingga mereka akan bangkit dan motivasi belajarnya akan menjadi lebih. Nah, oleh sebab itu, di dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran, itu seringkali terkadang kita, para guru ini langsung fokus pada hal yang dipandang esensial, yaitu materi. Tetapi bahwa sebenarnya proses sebelum kegiatan sampai pada materi itu juga menjadi penting. Artinya bagaimana para guru ini bisa mengarahkan, memberikan ruang konsentrasi kepada para siswa sehingga mereka lebih fokus pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bantu menemukan bakat dan minat siswa. Guru harus membantu siswa dalam menemukan bakat dan minatnya, membantu mengeluarkan potensinya. Dengan tersalurnya bakat dan minat para siswa secara tepat dan tepat meningkatkan pembelajaran dan motivasi mereka. Lalu sebaliknya, jika tidak dikelola dengan tepat, ya ini akan menjadikan sebuah permasalahan bagi guru dan bahkan bagi sekolah tersebut. Jika bakat dan minat siswa ini terpendam dan tidak tersalurkan dengan sendirinya, siswa akan menjadi frontal, akan menjadi uh, tumbuh bahwa tindakan-tindakan yang kurang tepat dipandang dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akibatnya ada pelanggaran tata tertib, pelanggaran peraturan sekolah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ini harus dicermati oleh para guru. Selanjutnya adalah konsentrasi siswa yang kurang. Faktor yang menyebabkan siswa konsentrasinya berkurang dalam hal ini ada banyak. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan itu juga beda, didominasi oleh lingkungan kelas, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lainnya. Kemudian psikologi dan faktor internal dalam diri siswa. Ya, ini bagaimana konsep keberadaan siswa dan konsep yang ada di sekitar atau di sekeliling para siswa. Ini menjadi hal yang mengaruhi terhadap konsentrasi belajar. Faktor psikologis dalam hal ini, ketika siswa mengalami tekanan, misalnya, nah, mereka akan mengerjakan tugas atau titik fokusnya menjadi terganggu. Karena apa? Kemampuan bersosial siswa dengan siswa yang lain ini berkurang. Gangguan faktor internal ini juga dapat terjadi karena adanya gangguan perkembangan otak dan hormon yang lebih sehingga anak kurang bisa berkonsentrasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Bagaimana siswa lebih fokus dan konsentrasi mendengarkan materi belajar. Nah, kata kuncinya bagaimana pembelajaran itu adalah dibuat menarik. Sehingga apa? Ada ketertarikan, ada uh, hal yang bisa dinikmati para siswa karena dianggap sesuatu yang menarik. Ini harus diciptakan. Nah, oleh sebab itu guru harus kreatif. Lalu selanjutnya adalah bagaimana pengajaran ini dituntut bisa memberikan varian yang berbeda. Pembelajaran ini dituntut kreatif. Ya, kalau hanya guru menjelaskan dan siswa mendengarkan, maka siswanya pasti akan bosan. Pelajaran akan sangat tidak menarik sekali. Oleh sebab itu, siswa akan menjadi jenuh dan kurang memperhatikan terhadap konsentrasi diri sendiri yang dipandang guru bahwa ternyata dia sudah melakukan yang terbaik, padahal ini sebaliknya. Oleh sebab itu, guru bisa membuat pembelajaran yang lebih inovatif. Misalnya dengan memanfaatkan media pembelajaran, manfaatkan teknologi pembelajaran. Belajar tidak hanya di dalam kelas atau konsep klasikal, tetapi lingkungan belajar ini juga mempengaruhi. Bisa jadi belajar mungkin diajak ke tempat yang lain, di lapangan, di taman sekolah, dan seterusnya. Sehingga apa? Titik jenuh itu teruraikan dengan sendirinya. Karena siswa akan merasakan hal yang berbeda ketika pembelajaran itu diberikan di tempat yang lain, tidak di tempat ruang kelas. Ya, memberikan media pembelajaran yang menarik, misalnya menggunakan pemanfaatan teknologi pembelajaran.
bagaimana kita model belajar itu menjadi lebih hidup, misalnya melalui presentasi, kita ajari mereka untuk berani tampil, mengoptimalkan kemampuan dirinya, ya ini akan mendorong mereka memiliki banyak pengetahuan dan banyak kompetensi. Mereka tidak hanya pasif mendengarkan, tetapi mereka akan lebih aktif dalam melakukan pencarian dan aktif untuk mempersiapkan. Oleh sebab itu, kategori belajar dalam hal ini sudah berlipat. Selanjutnya, kurangnya interaksi dalam pelajaran. Guru cenderung kaku dan kurang bersahabat dengan para siswa akan membuat bad connection. Ya. Ada ruang yang berjarak dalam hal ini. Dan ini akan mengakibatkan sebuah kebingungan antara siswa dan guru. Siswa pasif karena mereka takut, malu, dan seterusnya. Nah, ini harus dihilangkan sehingga siswa menjadi lebih berani. Solusinya seperti apa? Ya, kita harus bersikap layaknya eh, para siswa tersebut. Artinya memahami dunia mereka bahwa dunia anak adalah dunia bermain dan belajar. Maka kita ciptakan ruang-ruang bermain di dalam setiap pembelajaran. Hal ini akan membuat siswa tidak menjadi takut lagi dan mereka akan merasakan kenyamanan. Oleh sebab itu, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran ini perlu namanya sentuhan psikologi. Ya, kita harus mampu mengenali karakter yang dimiliki para siswa dalam memberikan setiap solusi atau setiap permasalahan yang dihadapi para siswa. Selanjutnya, terkadang guru ini cenderung merasa paling benar. Nah, ini sangat tidak relevan sekali. Ya, karena apa? Guru berkali-kali saya katakan bahwa guru adalah bukan satu-satunya sumber belajar. Tetapi terkadang masih banyak guru yang sudah merasa paling benar, paling pintar, sulit dikritik, tidak mau menerima masukan. Nah, ini akan menjadi masalah dan dampaknya ternyata bukan mengalami kemajuan tetapi kemunduran. Oleh sebab itu sebagai guru harusnya tidak seperti itu, tetapi apa? Bisa melakukan pencarian-pencarian informasi, pencarian-pencarian sumber belajar yang relevan. Kita bisa memanfaatkan banyaknya teknologi atau sumber-sumber belajar yang lain. Oleh sebab itu, area disrupsi saat ini juga memberikan akses yang update. Nah, kita dituntut bisa memberikan fasilitas atau ruang akselerasi bagi para siswa, sehingga mereka mampu mengupgrade kompetensi diri, kompetensi belajarnya, sehingga tidak mengalami ketertinggalan. Oleh sebab itu, konsep pemenuhan integrasi soal teknologi pembelajaran ini juga harus mendapatkan sentuhan. Selanjutnya adalah daya serap siswa. Setiap para siswa, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan menemukan titik poin kunci dalam setiap pembelajaran. Karena itu guru tidak bisa memaksakan kehendak para siswa untuk langsung memaham dengan apa yang diberikan para guru. Guru harus memberikan motivasi dan inspirasi kepada para siswa sehingga mereka terbangun untuk lebih memahaminya. Ini menjadi penting sekali. Kurang menjadi contoh, ini juga menjadi suatu permasalahan bahwa guru di sekolah adalah panutan, adalah teladan, dan orang tua kedua bagi para siswa. Oleh sebab itu, guru harus mampu menggerakkan mereka ya, menjadi teladan, berada di garda terdepan sebagai role model. Sehingga apa yang bisa mereka dapatkan dari setiap yang diberikan oleh kita nggak perlu mencari hal-hal yang rumit, tetapi kita bisa berpikir yang simpel saja. Yang penting bagaimana bisa memberikan teladan yang baik bagi pendidikan karakter mereka. Ini penting sekali. Lalu terkadang munculnya kurang kedisiplinan para siswa. Kalau kita pandang bahwa disiplin dalam hal ini adalah satu sikap yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan ini harus sudah benar-benar tertanam dalam setiap diri siswa. Oleh sebab itu, disiplin ini menjadi faktor penentu keberhasilan dan tidaknya para siswa dalam menerima dan melaksanakan setiap pembelajaran yang berlangsung. Ya, kedisiplinan ini harus menjadi sebuah pembiasaan yang baik bagi para siswa
bagi para gurunya, bagi semua warga sekolah. Oleh sebab itu, apa yang bisa didedikasikan demi kemajuan mereka untuk membangun ruang pendidikan karakter ini menjadi penting. Ingat, profil pelajar Pancasila menuntut para siswa menjadi cermin bahwa dengan segala konsep bentuk keragaman ini harus bisa menjadi jembatan yang terbaik. Tetapi faktor kedisiplinan para siswa ini juga menjadi pondasi yang tidak kalah esensial. Salam inspiratif.